Father God, thank you so much for today. Thank you, Tuhan, for another episode that you've given for us. You speak, God. Thank you untuk gathering us all in here, God. All the listeners as well, God. All our friends yang hari ini mau sama-sama untuk belajar bareng ya Tuhan. We wanna listen to you more, God. We wanna listen to everything that you speak to us, God. Biar segala sesuatu yang kami sampaikan ya Tuhan sesuai dan tepat sesuai dengan apa yang Tuhan mau sampaikan to each of our hearts, God. We know that our tongue and our spirits semuanya udah ada di dalam perlindungannya Tuhan ya Tuhan, bahwa semuanya sudah di atur ya Tuhan sama Tuhan Yesus, dan biar segala sesuatu yang terjadi semuanya udah sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan, dan biar apapun yang terbatas yang ada dari diri kami ya Tuhan, semuanya juga akan Kau perluas ya Tuhan sesuai dengan apa yang Kau inginkan untuk terjadi. We thank you God for everything that we do right now is all for your glory, God, and it's all adalah bagian dari of how much we truly and truly love you. Thank you so much, God. Thank you for your cross. Thank you for your name, God. In the name of Jesus, we pray. Amen. Amen. Hi guys. Hey you. How are you? How are you? Look at that. New We are setup. now in a New setup. Do you like? You guys like it? We like it. We like it so much. I hope suaranya aman ya untuk Amen. kalian dengerin. So yeah. Amen. Okay. Yes. Hari ini kita bakal bahas apa nih? You're gonna talk about God's favor. God's Ooh, favor. I love Wow. that. We love it. Yes. Kayaknya makin episode bahasannya Makin berat ya kak. berat ya. Seru sih kak. Take the positive way. Yes. Tapi by the way, what's actually so wonderful about jalan bareng sama Tuhan adalah every single time kita mau bikin podcast episode, we always kayak ngobrol dulu kan sebelum ini semua. We just wanna be transparent. We just Yeah. wanna keep it real to you guys. Kita selalu ngobrol, dan lucunya adalah Tuhan tuh sering banget ngasih ke kita sama gitu. Kayak even though yang kayak misalkan yang satu lagi dikasih tahu tapi aku nggak ngerti saat itu aku kayak God was even talking about favor, and I was like apa ya, nggak ngerti, ternyata diomonginnya lewat Karen, terus Karen bilang kita bahas tentang favor, terus aku kayak oh maksudnya adalah itu gitu, maksudnya untuk kita bahas favor. So today we're gonna talk about favor itself, favor from the Lord. Let's go. Let's go. Let's get started. Let's get started. Get started. Jadi apa sih God's favor itu? Kan banyak orang, mungkin dari sebagian dari kita tuh belum tahu atau belum kenal sama sekali tentang ternyata ini adalah perkenanan Tuhan ke hidup kita. Nah itu kita mau bahas itu dulu, apa sih God's favor yang udah kita pelajari, apa yang udah kita kenal juga dari Tuhan. Okay, from my side, favor yang udah Tuhan sering ajarin itu adalah belakangan ini sih ya, lebih tepatnya aku selalu ngerasa if I know that it's actually God's favor atau kayak Tuhan berkenan akan sesuatu hal, if He's making things easier, kayak lebih mudah. Aku nggak bilang mudah ya, cuman kayak lebih smooth gitu, lebih kayak aku lihatnya doable, dan nggak yang kayak everything harus aku yang berusaha banget, nggak kayak gitu. I know that it's God's favor when I can see His hands in every single steps, in every single kayak ini dulu, dan segala sesuatunya tuh benar-benar Tuhan kasih gitu. Itu God's favor. Dan ini dari my favorite psalm yang aku sering banget ngomong adalah from Psalm 23 verse 6. By the way, 23 verse 6 ini just a fun fact. Aku lahirnya tanggal 23 di bulan Juni. yeah. So it's like Psalm 23 verse 6. And I love Psalm 23. So it speaks to me. Dan itu kata-katanya adalah surely your goodness and unfailing love will pursue me all the days of my life, and I will live in the house of the Lord forever. Aku waktu diingetin sama kata-kata ini, aku awalnya cuma diingetin sama Tuhan kayak ada loh in your favorite psalm tentang surely your goodness and unfailing love will pursue me all the days of my life. That's exactly God's favor. True. When you have God's favor in everything that you do, in things that you are actually doing, itu you can see seberapa it's pursuing you all the days of your life. Wow. And when we're talking about God's favor, it's pursuing you. Jadi it's not that we are pursuing the favor of the Lord, but the favor of the Lord is pursuing us. Wow. Itu promise-nya gitu. Jadi kalau sesuatu berjalan dengan baik, that's God's favor for you. Gitu. That's for me. I also want to add,
God's favor juga biasanya include of his apa ya, semua tuh jadi leading to him again, and it will open many doors of blessings, doors of his goodness ya, yang tadi kita bahas. Pastinya itu ketika kita ngelakuin sesuatu dan it bears fruit of his spirits, the fruits of the spirits, itu artinya juga ada God's favor in that gitu. Ya, That's so beautiful guys. Kalau dari aku, God's favor itu berarti dia kasih kita wisdom. Dia kasih kita wisdom untuk mengerjakan semua yang dia udah kasih ke kita gitu. Wow. Jadi kalau misalnya kita dikasih sesuatu nih sama Tuhan atau arahan, tapi kita pasti nggak ngerti harusnya apa, tapi dia kasih kita juga wisdom di situ. Kalau nggak ada wisdom kita nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, benar. Kita bahkan nggak akan mengerti apa yang sedang Tuhan ajarkan ke kita. Iya. That's Yeah. beautiful. Yeah, and actually God's favor itu juga yang tadi dibilangin wisdom, but also revelations and the timing of revelations. Jadi kayak mungkin wisdom bisa aja untuk dikasih gitu. Kayak wisdom is all around us, tapi when the revelation is not there, ya probably emang belum timingnya aja untuk kayak God's favor on that area is for you at that moment gitu. Nah, jadi kalau misalkan dikasih sebuah revelation atau wisdom, count it as God's love, count it as God's favor. Amen. How about you guys? What do you think about favor? So comment below. Ini tadi kita udah bahas sedikit yang tadi kamu bilang, we don't need to earn God's favor. Tapi sebenarnya apakah kita harus melakukan sesuatu nih? Karena kayak God's favor itu berarti kayak perkenanan Tuhan akan hidup kita, atau kita yang melakukan sesuatu yang berkenan kepada Dia gitu. Nah, apakah kita, emang harus apa ya, dari kitanya ada action, atau kita ya udah kita nikmatin God's favor sambil kita do our own thing. Oh, okay. I love it. For me, we also need to do something because Allah juga ketika apa ya, dia memilih kita itu ya it's a relationship. He's a relational God. True. Jadi kita nggak bisa dong kayak ya we have free will, we know kita bisa ngelakuin apa yang kita mau, tapi in order supaya apa yang kita lakukan ada God's favor in it, jadi ya kita juga harus ngelakuin yang sesuai dengan God's favor, sesuai dengan perkenanan Tuhan. Kalau enggak jadinya bercabang dong Kak. Ada God's favor tapi kita nggak ngelakuin yang sesuai God's favor. Amen. Gimana God's favor mau terjadi dalam hidup kita gitu. That's lovely. So actually God's favor is also God's beautiful plan for us. So God's beautiful plan is also God's favor for us. In terms of that, makanya harus obeying whatever that He said. In order of that, makanya nggak boleh take His favor and His grace for granted. Yeah, that's what you're saying. Yes. Amazing. Wow. Yeah. I think I just want to add up on that sih. Kayak sisanya aku cuman mau bilang kayak even though we know that we are favored, because we are favored because we are the children of the Lord. Of course we are favored, tapi nggak bisa berhenti sampai situ gitu. Tapi karena justru kita bukan cuman children, tapi we're given the wisdom again, and we are given the understanding, the revelations, all true and true, nggak cuman sekali dua kali. That's why yang aku sama-sama harapin di sini, we are as a community, as you speak gitu, kita mau untuk movementnya adalah untuk nggak bisa untuk cuman kayak ya udah aku udah diterima kayak gini kok sama Tuhan, I already got that favor, so that ya udah gue terserah gue mau hidup kayak gimana aja. Nggak bisa, you have to keep on showing that favor that God has put in you towards other people around you and towards yourself as well and towards God, yang kayak Tuhan nih loh, aku tuh sadar aku udah dapet favor ini, makanya aku hidupnya nggak mau sembarangan. Because I know that I'm favored, right? Gitu sih. Jadi kita bareng-bareng harus punya stigma dan pikiran yang sama bahwa apapun yang kita lakukan kita nggak boleh mikir bahwa oh ya udahlah I am favored, oh aku anaknya Tuhan, I can just do whatever. Nggak bisa kayak gitu ya. Harus sama-sama untuk kayak hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau gitu. And remember that we are God's inheritance. We are the inheritance of the King of Kings. So we need to have the perspective of
kingdom of God. Yeah, that's right. That's why we need His favor. That's what we need to. That's why kita juga pas ngelakuin sesuatu juga harus sesuai dong sama Yes. our Father, sama Yeah. the King of Kings. Yeah. Yeah. So guys, do you think that everyone, every Christian ataupun non-believers itu punya favor yang sama? Dapat God's favor yang sama atau enggak? In 1 Peter 2 verse 9, NLT version says, "But you are not like that, for you are a chosen people. You are royal priest, a holy nation, God's very own possession. As a result, you can show others the goodness of God, for He called you out of the darkness into His wonderful light." Amen. 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 You are not like that, for you are chosen people. You are royal priests, a holy nation, God's very own possession. Aku pas baca God's very own possession kayak I feel special. Yes. We are are. special. Yeah. Tapi balik lagi ke pertanyaan tadi, ini kita sekalian ngobrol ya guys. Menurut aku, semua orang di dunia ini, bukan menurut aku, even the Bible says, semua orang di dunia ini itu boleh kok untuk kenal Tuhan. Tapi kita punya, again, free will untuk mau atau enggak kenal sama Tuhan. So sebenarnya semuanya chosen atau enggak chosen. Tapi apakah mau ngambil chosen-nya itu atau enggak, ya itu balik lagi. Nah makanya emang, tapi Tuhan pun sendiri juga, this is not something that surprise God. Kayak He already knows dari awal pas dia bilang kayak everyone udah akan aku selamatkan karena apa yang dia sudah lakukan. He died on the cross for us. Dia tahu bahwa nggak akan semuanya terima that chosen, terima that identity of being chosen. Nggak semuanya terima itu gitu. Tapi Tuhan juga tahu ada orang-orang yang memang terima itu. Jadi kalau kamu terima itu, kalau aku terima itu, terima that identity of being chosen, then you are chosen. So we are actually chosen. Tapi chosen atau enggaknya di dalam kehidupannya, ya balik lagi sama hari-hari kamu, sama bagaimana kamu meresponi apapun yang Tuhan suruh, sesuai enggak dengan yang tadi dibilang God's very own possession. If you know that you're God's very own possession, then you are gonna do the things that God told you to do, because you are His possession. Kamu miliknya dia, maka kan kalau milik kan berarti oh ya udah gue harus lakuin apa yang disuruh. Yes. Karena kita miliknya dia gitu kan. Iya, gitu sih. Aku tiba-tiba diingetin kayak sebuah keluarga gitu. Ketika papa kita atau mama kita seperti A, B, kita akan ngikutin dia gitu. True. Because we are their heirs. Kita warisannya mereka gitu. Benar, betul. So, Yes. Dan kita bukan cuma God's possession, tapi kita juga His heirs. Iya kan? Tapi ya balik lagi, ada orang-orang yang emang mau memilih untuk mau jalannya mau ngambil yang mana gitu. Atau enggak gitu. Iya, dan Tuhan gak pernah paksa loh. Sampai sekarang pun nih kayak kita bisa aja untuk, atau kalian atau siapapun gitu bisa aja untuk bilang kayak udah aku nggak mau, no longer want to be chosen, karena being chosen is not easy, bro. I'm not saying that it's easy. It's hard. Kayak jalannya lebih sempit. Ayatnya yang bilang bahwa jalannya akan lebih sempit, ya makanya mau jadi chosen atau enggak gitu aja sih. Ini juga yang ingetin aku di ceritanya Esau dan Yakub. Oh yes. Jadi kan di situ diceritain kalau Esau menjual hak kesulungannya karena dia lapar ke Yakub. Yang pada saat itu bapaknya ingin memberkati si anak sulung dong pasti untuk apa-apa semuanya. Tapi dia menjual hal itu gitu. Nah itu juga yang kadang kita juga alami ketika kita dikasih sesuatu sama bapak ini spesial untuk kamu, tapi kita kayak, duh nggak deh Tuhan, aku merasa nggak qualified, terus aku nggak bisa. Jadi ya udah Tuhan kasih aja yang lain. Nanti aku ya kayak percaya aja Tuhan akan kasih hal yang lain ke aku, bukan padahal Tuhan maunya kita yang memegang hak kesulungan itu, tapi kita malah kasih ke orang lain, bahkan orang yang mungkin belum I'm not gonna say it's layak, tapi yang belum siap juga gitu. Benar. Nah di sini Ribka tahu kalau itu adalah sesuatu yang favor. Makanya dia udah Yakub kamu ambil, kamu datang ke bapakmu. Nah itu yang harus kita
miliki juga gitu. Kita peka yang mana yang harus menjadi God's favor, apa yang harus kita lakukan to earn God's favor itu. Gitu. Nah, jadi how does it like to live under God's favor? Hard. How does it look like? That's so honest. And still beautiful though. It's beautiful. So beautiful. Yeah. It's so Yeah, beautiful. maybe but we it's can hard, talk but it's about hard. the hard thing dan the sweet things-nya juga Yes, gitu kayak yes. supaya orang kayak aduh berat gitu. Iya. Atau duh nggak dulu ya Tuhan, Atau jangan kayak dulu. jadi kayak oh indah banget ya lu. Jadi gue ngawang enggak. You're Nah, still gonna be on the ground. Right. God will make you stay on the Yes. ground. Tapi you also can enjoy life Yeah, here in the world. that's true. Benar. That's beautiful. Benar. Yeah. Tapi heartnya di sini tuh lebih kayak gini ya. We always have to keep things biblical. Yes. Nah, even in the Bible, dan kita harus selalu percaya loh, everything that is written in your Bible, in our Bible, kita harus percaya sama apapun yang ditulis di situ ya, karena itu kan Yeah. emang surat yang Tuhan kasih buat kita gitu kan ya, untuk panduan hidup gitu. Yeah. Nah, selalu ada ayatnya yang bilang nggak ada pencobaan apapun yang melebihi kapasitas atau kemampuanmu. Ya udah, berarti sebenarnya dari tadi kita bilang hard, it's hard, tapi nggak akan pernah melampaui kemampuanmu. Artinya sebenarnya Tuhan nggak pernah mau kita jatuh. Kalau misal, Yes. iya dong. Kalau misalkan itu terlalu besar, kita boleh jatuh, benar nggak? Yes. Kalau misalkan itu tidak pernah melampaui kemampuanmu, berarti artinya harusnya kita bisa tidak jatuh. Berarti selama ini kalau kita jatuh, ya kita emang jatuh-jatuhin aja. Hard Gitu. truth. Spill it. Emang kayak Yeah. The Spill it. problem is in us, bukan Right. yang lain, bukan Yes. Tuhan, bukan Bukan karena- masalah Tuhan kasihnya apa gitu. Tapi emang dasarnya kita kayak nganggap diri kita lemah di mata Tuhan gitu. Yes. Atau kita menganggap Yeah. cara pandang kita ke diri sendiri sih. Yeah. Kayaknya gak bisa deh, aku gak sanggup untuk melakukan ini terlalu too big for me. Tapi Tuhan melihat kita itu mampu, makanya dia kasih hal itu ke kita. Exactly. Yes. Sama kayak Mary, rejoice you highly favored one. Apakah Mary kayak aduh Tuhan sabar, apa nih? Tapi akhirnya dia menerima itu dan dia bilang terjadilah padamu menurut kehendakmu kan. Nah, kita bisa lihat dong perjalanannya setelah itu dia mengandung dan itu pasti berat banget. Nah, kita saat ini kita apa yang kita say yes ke Tuhan, apa yang kita kandung itu. Dan perjalanan kita mengandung hal itu sampai akhirnya lahir, sampai akhirnya dia bisa berdampak, itu yang harus kita lihat juga gitu. Dan semuanya itu kita terlindungi karena God's favor-nya dia. Amen, that's Itu yang bisa kita lihat dari Mary itu. Dia dilindungi selama dia mengandung hal itu dari God's favor-nya juga dan dari ketaatannya dia, dari submission-nya dia ke Tuhan. Yes. Yes, amen. Amen. Haleluya. Jadi sama-sama sepakat ya bahwa there's no temptations, there's no trials that are actually too hard for us to bear as long as we have Jesus, Yeah. as long as we are living with Jesus, because we are no longer living in flesh but we are living in spirits. Amen. Amen. Yes, udah ya, itu agree dulu. Baru aku akan move on ke bahasan selanjutnya, yaitu favor. Apakah favor itu, tadi aku bilang menjalani favornya Tuhan itu hard. Yes, it is hard because you're no longer living in your flesh. You're no longer listening to your own feelings. You're no longer living for yourself. You're living for the desires that your God has, that your Father has for you. Jadi ya, it's hard karena kita kan masih hidup, masih nafas. Ini kalau diginiin masih cubit, masih sakit nih guys kalau yang cubit. Masih kayak gitu. That's why it's hard. Tapi because thank you Jesus for Holy Spirit, we are now living in spirits. Artinya sebenarnya kita bisa untuk melakukan itu. Nah, tapi heartnya itu seperti apa? Heartnya adalah karena kita udah nggak bisa lagi ikutin dunia. Yes. We're no longer confirmed by this world, by everything that the world says it is good. We can't say that it is good, or probably it is good, tapi kita harus lihat lagi. We have to see it again in the Bible. We have to ask our Father again. Yeah. Is it actually good atau enggak gitu? Ini sesuatu yang boleh dilakukan atau enggak? Or maybe kayak it is actually good, tapi boleh nggak dilakuin sama Tuhan? Maksudnya untuk kita pribadi ya. Mungkin boleh, kayak misalkan ada satu hal gitu.
Mungkin Karen boleh lakuin, Irene boleh lakuin, tapi kalau Tuhan bilang Michelle, Crystal nggak boleh lakuin, nggak boleh lakuin. Iya. Itu benar-benar God's favor kayak gitu. Dan when we're talking about God's favor, gini, bukan berarti saat itu susah lalu kalau kita gagal tuh God's favor sudah tidak ada lagi buat kita. Bukan kayak gitu konsepnya. God's favor tetap ada buat kita. Tapi Tuhan mau untuk kita peka, untuk kita taat sama apa yang Dia bilang supaya God's favor yang benar-benar itu dan His beautiful plan for us berjalan di hidup kita, terjadi di dalam hidup kita. Iya kan? Konsepnya kan gitu kan. Makanya kalau disuruh lakuin sesuatu walaupun it doesn't make sense, do it. It's easier said than done. I'm sorry. It's easier said than done. Tapi ya benar-benar kayak gitu. Jadi mati di sayapnya gini, itu bukan cuma sekali, 2 kali, setiap hari guys. Kalau Tuhan bilang enggak boleh. Ya udah nurut deh tuh, sakit deh sih di sininya, tapi ya that's okay, daripada kita nggak dapat God's favor, daripada God's favor is no longer upon us, daripada God's favor itu daripada apapun yang kita lakukan itu dishonoring buat Tuhan gitu, ya kan? Jadi lebih baik kita ya udahlah sakit aja gitu daripada menyakiti orang yang sayang banget sama kita gitu. Iya. Kira-kira bayangan ya. Panjang lama. That's the hard and the struggle part. But the beautiful part is, aku tadi diingetin soal kisahnya Yusuf. Dan bahkan di Alkitab ada kan, God has favor on him. Kalau kita pelajarin kisahnya dia, bagaimana meskipun ya dia struggle, his life is hard. Tapi coba lihat ketika dia taat sama Tuhan dan ada favor Tuhan di dalam dia. Kehidupan dia tuh nggak pernah nggak sukses, sukses. Dia bahkan going to the next level terus kayak gini meskipun pelan-pelan, tapi nggak gini, tapi kayak gini. That's beautiful and that's the sweet part of living in God's favor, you guys. Tapi it takes our obedience. It takes our humility. It takes your flesh. And it takes our flesh. We need to die. Every single day. Every single time. Every single time. So we're saying that it's actually worth it. Yes. Pokoknya sebenarnya lebih ke everything that we are actually doing for the Lord is worth it. It's worth it, guys. Of course, it's worth it, Yeah. bro. Come on, our single souls. Each one of you guys who are listening to this, and those who are not even listening to this as well, they paid it all. Gue tiap kali mau ngomong paid it all, I wanna cry. They paid it all. Kayak lu gak mungkin sampai mikir sesuatu yang kita lakukan itu aduh gak worth it deh untuk ikut Tuhan. Gak mungkin karena He paid it all. Bener-bener all. Dan ini bukan cuman yang kayak oke, cuman hari ini doang He's gonna pay for us. No, for the rest of our lives He just so in love with us. Jadi apapun yang harus kita lakukan ya semuanya worth it. Mau sesusah apapun, always remember that it's worth it. It's worth it untuk mati terus setiap hari karena Dia mati buat kita. Come on now. Aku baru dapetin, bukan, ini adalah yang aku dapetin dari mimpi aku. I will tell you guys nanti ya. Tapi setelah aku renungkan mimpi itu, aku jadi belajar ini. Kata Tuhan saat Dia mati di kayu salib adalah it is finished. Nah, yang aku dapetin adalah selain Dia udah menebus dosa kita, berarti Dia ngelihat langsung ke aku gitu. It is finished, Karen. Your old life itu udah selesai, udah sampai di situ. Kamu nggak bisa lagi hidup dengan cara yang lama. It is finished. Semua sudah disucikan, semua sudah ditebus. Ya kita nggak bisa lagi untuk memulai sesuatu yang udah diselesaikan. Udah habis gitu. Udah habis saat Dia mati. Saat Dia bangkit, kita udah menjadi pribadi yang baru. Itu yang aku dapetin kayak kata it is finished itu benar-benar pengorbanan Tuhan dan adalah pengingat juga ke kita. Gak usah main-main lagi. Sekarang kita udah menjadi pribadi yang baru, ya udah jalanin hidup yang favor, yang pleasing, good, perfect untuk Tuhan gitu. And remember the verse that says in 1 Corinthians 10 verse 13 yang tadi kamu bilang kalau pencobaan
yang kita hadapin itu semua nggak ada yang Benar. di luar kemampuan kita Iya, gitu. Remember, ya meskipun it's hard, meskipun ya struggles are there. Remember God's favor juga including His protection and His guidance for us to make it through. Amen. sister. That's true. So any struggles you guys have in following Jesus, gak peduli kalian mungkin kayak gue habis bikin dosa kemarin, lalalala. God has paid it all. Yes. Yeah. Keep moving on to God again gitu. Yeah. And God's favor juga yang akan embrace you guys Yeah. and help you guys, guide you again guys, and untuk tetap jalanin hidup untuk Tuhan gitu. Iya. Ya. Berarti sebenarnya bagian kita itu cuman jalanin. Yes, obey. Karena protection juga bukan sesuatu that we can earn. Yes, It's not earned, benar. it's given. It's Yeah. just like grace, just like favor, it's Yeah. given. Yeah. So just lakuin. Just do it Let's do it. with obedience and Yeah. faith. Amen. Haha. Kabur dia. Bye guys. Setelah kita bahas tentang semuanya itu dari apa itu favor, perkenan Tuhan itu apa, terus gimana hidupnya di dalam Tuhan, jalaninnya gimana gitu kan. What we need to do to live a life that favorable to God. How? How? What should we do? Karena kita pasti butuh, ya yang nonton juga pasti butuh praktikalnya gitu. Ya. It's not easy, tapi ya udah gimana caranya deh. Oke. Dari aku kalau panjang kan bakal pusing ya. Jadi ingat aja love and obey. When you love him, you're gonna obey him. When you love him and you know of how much he loves you, you're gonna do whatever it takes True. for the one that you love. Dan kita di sini percaya we all love Jesus with all our hearts, all our mind, all our souls, our lives, right? Jadi just gimana caranya untuk jalanin, ya obey, dengerin kalau Tuhan bilang apa dan lakuin. I'm not saying obeying God is something that is easy, but it's gonna be easier when you love Him. True. I can guarantee you that. I've been trying to do that when I change my perspective dengan cara kayak okay, I know Tuhan sayang banget sama aku. I'm gonna do this. Itu easier daripada kayak, aduh ini tuh kenapa sih gue harus lakuin ini? Ini tuh something hard. Ini tuh kayak labor. It's not a labor. Karena kan kita right? Kita kan kadang-kadang suka mikir kayak, aduh kenapa sih gue harus lakuin ABC gitu. Ini tuh kayak kenapa sih dikasih tugas? Bukan, bukan kayak gitu. You have to do that. You have to obey it because He loves you and He wants you to love him back dengan cara lakuin apa yang dia suruh gitu kan. Jadi ya kalau misalkan hidup yang mau favorable to God adalah dengan sayang sama dia, sayang again yang tadi Irene ada bilang relational, He is a very relational God, so have a good relations with your father. He's your father, He's your God, He's your brother, He's your everything, He's your best friend, whatever you call it. Just have it and you're gonna be favorable karena bahkan kita di dunia we're gonna be favorable to someone kalau we have a good relation with someone. True. Itu nggak bisa dipungkirin sih. Benar. Kayak lebih enak gitu, lebih berkenan di mata Kalian seseorang. jadi udah punya trust in each other juga. Exactly, that's true. And obey itu udah bukan cuman karena oh ya udah karena dia adalah Allah, betul, karena dia adalah Allah maka lu harus melakukan segala sesuatu yang dia lakukan, betul. Tapi kalau itu terlalu susah for you to do it, we can think bahwa because I love Jesus, because I love the Lord so much, I'm gonna do it. Yes. And you're gonna be favorable. Sisanya mau gampang atau mau susah itu ntar udah urusannya Tuhan. Our part, again yang kayak tadi, our part is only to just do it. Just love and obey. Yes. And I also want to add that when kita udah punya perspektif that yang benar gitu, kalau misalnya Tuhan sayang banget sama kita, so we want and we are willingly loving God. Hasilnya adalah kita menemukan apa ya, praying. Yeah. Itu menjadi menyenangkan as we talk to Him every day gitu. Also
we will find obeying Him is also fun. Yes. Karena it's rewarding It's gitu loh. rewarding. You guys, It's rewarding beneran banget. kan? Jadi when our heart posture and mind posture is right, apa yang kita lakukan juga jadi favorable to Him. Yes. Gitu. Yeah. Yeah. And we will always want to stay connected in wherever we are, in whatever we do. Yeah. Contoh simpelnya, practically, aku sering banget kalau kita semua sih, kita bertiga kalau lagi di kantor ya, kalau kita udah dengerin pakai headphone masing-masing atau earphone, udah itu kita lagi dengerin worship. Yes. Atau mungkin khotbah gitu. Yeah. Bukan berarti itu maunya kita, gimana ya, maksudnya our flesh kan juga ada kan, maksudnya yang kayak pasti ada yang kayak menolak-nolak lah gitu, tapi ketika kita doing willingly itu ya juga karena God's favor in us, transforming the way we have our heart's posture and mind posture untuk gue setiap hari harus stay connected to Him, because Abah tuh juga karena Abah pengen punya relationship sama kita gitu. True, amen. And we want to have a good relationship with our Father because He already done so much good things for us. Amen. Yeah. Yeah, and what's so good about it is kita itu yang dari tadi kita bahas itu adalah sesuatu yang bisa dilatih. Iya, betul. Ini bukan sesuatu yang kayak aduh sekali nggak bisa, dua kali nggak bisa, tiga kali nggak bisa, ya udah gitu, enggak. Just keep on doing that, keep on doing that and pray about whatever that you're doing. Yeah. And ask for Him to make it bearable, not easier, but like bearable, untuk lebih yang kayak oke, gue bisa untuk ngelakuin ini, dan nanti lama-lama bisa jadi habit. Benar. Karena sebenarnya living with Jesus nantinya udah jadi habit, itu enak banget. Benar. And once you're living with Jesus, you don't want to live without Him anymore. You don't want to go back to your old life, guys. You don't want it. Yeah. You? Oke. Tadi udah obedience sama love. Nah, aku kasih dulu urutannya ya. Jadi change your habit. Dari hal-hal kecil aja dulu, gimana kita cari motivasi. Yeah. Apa yang kita dengerin, apa yang kita baca, apa yang kita tonton. Nah, itu yang harus diubah. It's small things make big difference, right? Yeah. True. Udah kita change our habit, we learn to love God. We learn to love people. Gimana cara sebagaimana Tuhan mencintai mereka juga. Terus obedience, yang udah tadi dijelasin sama Crystal. Ya obedience ya emang gak mudah, dan ada kadang instruksi dari Tuhan itu seems weird to us atau doesn't make sense, tapi do it. Lots of time. Yeah. Do it with faith gitu. Nah ini yang aku mau kasih tau juga. Selanjutnya adalah faith. Oke. Karena kita nggak bisa jalanin ini tanpa faith. True. Mau segimanapun taat kita nggak bisa sampai kepada tujuannya dia tanpa faith. Sama kayak bangsa Israel pas jalan, dia taat kan keluar, ya udah jalan keluar. Tapi apa mereka kurangnya faith ke tanah yang sudah Tuhan janjikan. Ya itu sama seperti kita butuh faith untuk jalanin semua ini, karena kita belum tahu ujungnya apa reward yang akan kita dapat, itu kita belum tahu. Jadi latih terus iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan, karena itu juga hal yang penting gitu. Terus bangun relationship kita selalu harus wajib seek first the kingdom of God sebelum kita mencari apapun yang ada di dunia ini. Karena kalau udah cari seek first the kingdom of God, udah nggak butuh lagi sih yang lain. Benar. Ini yang aku baru tadi pagi juga baca di Matthew 13 verse 44. The kingdom of heaven is like a treasure that a man discovered hidden in a field. In his excitement, he hid it again and sold everything he owned to get enough money to buy the field. Ini yang aku dapetin, kayak kalau kita udah ketemu the treasure, itu the kingdom of God. Semua yang udah Tuhan janjikan kita udah pegang penuh, kita akan lupa sama semua hal yang material atau old habits kita akan udah, Tuhan aku nggak mau lagi hidup situ, aku mau di sini aja. Kita bisa dapetin kepuasan karena kita akhirnya aku udah menjual semua hal yang lama, aku dapetin baru yang eternal. Kita nggak butuh lagi yang duniawi ini, guys. Nah itu yang harus kita bangun juga kan. Yang kita bangun itu melalui iman juga gitu. Nggak bisa yang
by saying aja, oke Tuhan, Iya. aku mau tak nurut, oke apa. Tapi ketika kita jalanin, duh Tuhan, kapan sampai ini durasinya berapa lama ya? Aku Iya. harus ada di sini. Iya. Ya lagi faith. Terus aku juga belajar banyak banget dari obrolan aku sama adik aku. Jadi dia cerita kayak atasannya itu favorable banget sama dia. Pokoknya she has favor on my sister gitu. Dan dia bingung kenapa ya dia suka sama aku. Terus dia juga ngerasa nggak enakan dong, karena itu atasan yang lumayan yang dia punya impact, dia impactful banget di perusahaan itu. Oke. Jadi ada kok rasanya kita kayak aduh nggak enak ya kalau terlalu diperhatiin. Oke, kita udah tahu ya ini mau jalan yang mana ya. Iya. Nah, tapi aku bilang gini sama dia, it's God's favor. Itu adalah cara Tuhan menunjukkan favornya dia ke kamu itu melalui orang ini. Iya. Terus kalau kita kelimpahan God's favor, itu juga akan orang lain bisa ngelihat Yes. dan dia bisa respect ke kita. Bener banget. Dia bisa sayang banget sama kita. Iya. Without any reason, kayak ada specific reason pun nggak ada gitu. Tapi dia ngelihat something different gitu. Nah, kalau kita udah hidup di dalam Tuhan, orang lain juga bisa lihat, kayak ada sesuatu yang menarik nih di anak ini. Aku mau deh deket-deket, aku mau jagain dia terus. Karena adik aku tuh merasa banget dia tuh dijagain di kantor. Amen. Nah, itu juga yang aku kira kayak, obrolan biasa nih. Tapi again Tuhan kasih firman-Nya, Proverbs 3 verse 4, then you will find favor with both God and people, and you will earn a good reputation. Aku tadi pas sambil cerita, aku ngebayangin kita tuh lagi dapat banyak banget favor dari Bapa, dan orang lain akan melihat kita beda gitu. Tapi kita yang jalanin ya, kita sebagai anak yang jalaninnya dapetin favor Abah itu pasti kayak, aduh, this is too much God. Aku bisa nggak ya handle semuanya ini? Kita menjadi ada sisi kita manusia kayak ragu untuk melangkah, karena kita merasa, aduh, too big gitu. Kayak nggak sanggup untuk menggunakan semua favornya dia gitu kan. Itu juga yang ada aku rasain. Nah, itu jadi pelajaran banget. Kita tuh ternyata se-favorable itu ya di matanya Tuhan, dan kita emang harus hidup se-favor itu juga. Kalau mau lihat kayak di dunia itu, kalau kita gini, pasti beda deh. Kalau misalkan, ini tuh kayak aku ya misalkan, ini tuh anaknya Bapak Alfa gitu. Itu pasti orang-orang lain yang tahu kita anaknya siapa, pasti memperlakukan kita beda deh. Benar. And that's a privilege. Itu bukan sesuatu yang kayak, aduh nggak bisa, nggak usah anggap aku kayak gitu. Nggak bisa, itu emang udah their mindset, emang udah begitu aja gitu. Bukannya karena kenapa-napa, tapi memang seperti itu. Itu baru aku ngomongin papa aku yang di dunia gitu ya. Apalagi bapak kita yang di surga gitu. Kayak semua orang tuh lihat gitu, nggak usah pakai ngomong juga udah kayak, kan kelihatan ya gitu. Kita tuh kayak, ini emang anaknya Abah. Ya udah pasti diperlakukan dengan beda gitu sih. Jadi why people can see it, because yang di dunia aja bisa orang lain bisa lihat, ini anaknya bapak ini nih gitu. Jadi kita harus kayak gini gitu. Nah, apalagi kita gitu kan, ini kan kayak ini tuh anaknya Abah gitu. Jadi nggak bisa main-main, harus di protect, diperlakukan, di treat sebegitunya gitu. Ya itu sih. Dan semuanya kenapa jadi seperti itu? Semua karena apa yang dilakukan sama bapak kita. Bener gak? Benar. Yes. Sama, ini juga gitu. Apalagi kalau kita udah adopt sepenuhnya karakternya dia, kita jalanin benar-benar mencerminkan Yesus itu seperti apa lewat keseharian kita, lewat pikiran kita, cara kita ngomong, cara kita memperlakukan orang lain. Jadi orang lain itu bisa kayak percaya, ini anaknya Yesus, beneran anak Yesus nih, nggak bisa main-main, kita nggak bisa bohong. Kalau kita bohong dia pasti tahu, karena karena Bapak tahu semuanya kan. Nah itu kayak mereka harus membangun itu sih. Benar. Dan nggak bisa hidup jadi macam-macam lagi gitu. Benar. Karena udah ingat kita siapa, terus kita kayak aduh nggak bisa nih, gue nggak bisa macam-macam soalnya bapak gue ini, ya kan? Kita kan kayak gitu kan, Ayah itu taruh pola pikir seperti itu di keseharian kita, bukan sama
orang tua kita yang di dunia doang, tapi juga sama bapak kita karena kan our true and foremost identity is the child of God, right? Yes, amen. Tentang good reputation gitu ya. Our Father God juga punya apapun yang dia lakukan itu a good reputation. Jadi artinya kita as His own child juga melakukan good reputation willingly karena ada God's favor in our life to do that begitu. Jadi ya meskipun orang lain lihatnya kayak lu ngapain sih ngelakuin good reputation gitu, karena people of the world banyak banget pikiran-pikiran yang jahat gitu kan, kita tahu sendirilah kayak ketika orang lakuin baik the world perceive it as hati-hati nih dia ngelakuin baik, takutnya ada maunya, Cari takutnya muka intensinya apapun lah, you can name it gitu. Tapi when we know that we are the child of God, we are favorable from the Lord. Kita doing good reputation itu bukan buat siapapun, only for our Father God gitu. Jadi kalau kalian out there juga sedang ngelakuin good reputation, just do it for the Lord. Gak usah peduliin itu kayak nanti orang ini ngomong apa ya, nanti dia bilang apa, nanti atasan gue gimana ya. No, don't think about it, karena udah your good reputation itu juga adalah the identity of God yang Tuhan kasih ke kamu. Itu udah kayak one package dari Tuhan gitu. Udah do it, just do it aja gitu. And ya udah kalau nanti sisanya proses kehidupan kamu, perjalanan kehidupan kamu itu udah urusannya Abah gitu. Benar. Ya. Amen. Intinya lakuin aja apapun yang righteous di matanya Tuhan. Yes. Gak usah peduliin omongan orang lain deh. That's true. Sebelum kita tutup, I want to ask one of you guys, siapa aja bebas, to share your testimony about God's favor. There's a lot of God's favor happen in my life these past 1 year. Bahkan aku juga bingung gitu loh, kayak kenapa bisa semuanya itu terjadi. Salah satunya adalah this community, this movement yang Tuhan panggil aku with you guys untuk jalanin bareng-bareng. That's God's favor. That's one of God's favor. Tapi untuk nyampe ke sini guys, I also need to go through a lot of obedience lagi sama Tuhan. Stay connected to God. Repenting from my sins, from my past mistakes. It was ugly, but guys, don't give up on praying and doing the things for the Lord. Don't give up on obeying Him, karena aku juga di saat ngelakuin itu aku nggak tahu Tuhan akan kasih ini semua gitu. And ketika Tuhan kasih juga pelan-pelan, kayak awalnya dari temen dulu. Jadi aku temenan sama mereka nih, aku akhirnya jadi best friend sama mereka karena di kerjaan kan. Kalau you guys ikutin dari awal pasti kalian tahu. Dari situ dulu. Aku nggak tahu ternyata Tuhan bisa bawa ke akhirnya kita dikasih community dan sekarang kita ngejalanin podcast. We share the gospel of Jesus to you guys. That's amazing. And aku juga nggak tahu akan ada God's favor apa lagi gitu. Bahkan Tuhan juga ubahin hidup aku gitu. Cara hidup aku, cara aku treat friendship, cara aku becoming the good friends to my friends, itu Tuhan juga ubahin banget gitu. And that's God's favor gitu. That's amazing. Aku lagi ngomongin tentang yang Airen alamin dulu. Itu semua God's favor, balik lagi loh. Kalau dia at the first place tidak memilih untuk obey, all those things won't happen. It's not because God stops on loving her, bukan. Tapi karena tidak dipilih jalan yang itu gitu. Tapi karena dia, oke Abah, disuruh ini, aku mau deh ikutin jalan yang ini. Maka semua janji-janjinya Tuhan tergenapi gitu. Dan gak akan berhenti sampai situ. Masih ada lagi. Itu benar-benar salah satu contoh kalau kita hidup taat sama Tuhan untuk ikutin favornya dia. Amen. Yes. That's a living testimony. Amen. Hallelujah. Hallelujah. How about you? In my case, aku selalu kan gini, kita sering banget ya bilang, tadi aku tiba-tiba diingetin aja sih, Tuhan tuh
kadang-kadang susah ya, kenapa ya kita tuh pengen A tapi Tuhan pengennya B, Yeah. kayak mikirnya gitu. Tapi padahal the more that we live with Jesus, the more our desires itu align with His desires loh. And what's very beautiful about it, when we have the same desires as His, itu kita jadi ngerasanya our life is so favorable, because everything that we want, everything that Yeah. we desires is actually His desires, and He is gonna give it to you. Amen. I can say this karena I've seen it in my life. There are so many things that I want, yang kayak even small or big things yang aku bilang sama Tuhan, God, this is my desires. I just want to give it to you, and I don't know what you think about it, God. I just feel like I just want it. Tapi it always, or sering banget, I could say like 80 to 85% of the time, God always says yes to that desire. Wow. And that's God's favor, and you know that you are living with Jesus in the right way when you know that His desires becoming your desires, Yes. tanpa sadar gitu. Dan setelah seperti itu jadi bisa ngerasain, oh, it feels so good to be loved by a father yang favorite kamu banget gitu. Yes. Jadi kalau ditanya apakah apa yang udah pernah terjadi, banyak sekali pokoknya. Ya itu yang apa aja yang aku pingin Tuhan bisa kasih. Amen. And it's beautiful. I highly recommend it. Yeah, Tapi dengan cara ya itu awalnya harus taat terus, harus Iya. dengar terus, harus kayak ada juga saat-saat dimana kayak aduh, gini, ini bisa banget untuk dijadiin kebiasaan ya guys. Kamu mau ngapain pun, mau sekecil apapun kegiatannya, bahkan bales orang atau apapun, pokoknya sekecil apapun perkaranya, ask your father. Itu enak banget. Jadi semuanya yang kamu lakukan, yang kamu harus jalani itu jadi bukan tanggungan kamu, jadi tanggungannya Tuhan gitu. Karena Tuhan nggak akan kasih tahu kamu sendiri. When you are living and kayak taking your steps bareng-bareng sama dia akan kasih tau loh, oh abis ini stepnya ini, abis ini stepnya ini, and that's also God's favor. He loves you so much, period, amen. Amen. Hallelujah. Enak banget sih kalau hidup sama Tuhan kayak gitu Iya. caranya. Lama-lama desire-nya sama, Yes. sama yang kayak, oh terus kalau misalkan merasa kayak ada nggak, tadi kan aku bilang 80 to 85%, berarti ada percentage lain yang sometimes favornya Tuhan sama desire-nya Tuhan sama desire aku beda. Itu aku selalu jadiin pelajaran buat diriku loh. Aku selalu kayak there is something wrong with this. We have to work on this supaya desire ini sama dia. Pokoknya bukan berarti kayak gimana sih kok desire-nya Tuhan beda sama, bukan kayak gitu, tapi kita harus work on that supaya kita bisa sama desire dia gitu. Yeah. Dan itu doable banget. Ingat ya, we are no longer living in flesh, we're living in the spirit. So it's doable banget. Highly recommend it. Amen. Ya banyak sih pastinya ya. Udah ngalamin ya jatuh bangun yang kita. Aku di sini pun aku dibawa ke Jakarta, move ke Jakarta itu juga salah satu God's favor. Amen. Aku udah aku sadarin banget karena waktu itu aku benar-benar minta ke Tuhan, tapi belum tahu alasan aku kenapa mau ke sini. Kayak aku kayak cuma pengen kabur aja dari nice city. Kayak oke, aku mau kabur. Yeah. Tapi Tuhan gak izinin. Sampai aku harus dibentuk ulang. Hilang dulu, ditemukan kembali, terus mengakui kalau emang aku salah dan lain-lain. Dan aku mulai belajar untuk surrender ke Tuhan. Yes. Oke Tuhan, I know itu cuma plannya aku doang, tanpa tahu tujuan plannya sebenarnya apa. Oke sekarang aku give it all to you gitu. Aku akhirnya ya udah kerja, jadi ya kerja di situ, terus aku resign. Itu baru aku benar-benar kasih tahu intentional aku kenapa aku mau pindah gitu kan. Okay. Awalnya aku kira kayak nggak mungkin Tuhan kasih, karena mungkin aku harusnya di situ aja, nggak kemana-mana, karena I have church, terus harus, ya aku pikirnya aku emang harus di situ, terus tapi Tuhan aku pengen menjalani hidup mengalami Engkau langsung gitu, karena kalau di sini aku kayak ngerasa
aku masih bergantung sama orang tua in terms of faith gitu. Jadi aku mau belajar benar-benar ngalamin semuanya langsung gitu. Akhirnya long story short aku dapet. Jadi Tuhan benar-benar bawa aku ke sini semuanya mulus. Kayak, aku dikasih kesempatan untuk cari kosan dulu sama yang terdahulu sama kantor lama karena karena bagi teman-teman aku kok baik banget ya, kok bisa dikasih kesempatan untuk cari kosan, padahal kan biasanya kalau misalnya udah resign udah dapet kamu harus move secepatnya, harus langsung gitu, tapi semuanya tuh benar-benar dikasih aman. Aku masih bisa liburan dulu gitu. Amen. Dan bahkan aku ke tempat yang baru sekarang ketemu sama mereka itu juga semuanya God's favor. Amen. Tuhan benar-benar udah natanya itu rapih banget untuk aku supaya aku nggak overwhelmed. Abis keluar dari kantor lama terus ke sini gitu, nggak yang harus aku masih bisa pulang. Itu rapih banget dan aku ngalamin langsung. Oh ternyata Tuhan itu sesayang itu sama aku. Yes. Kayak dia jagain banget semuanya. Dia bangun aku imannya dulu sendiri di secara baru anak rantau, dan aku baru ngerasain bener-bener rasanya surrender ke Tuhan itu gimana. Itu adalah pengalaman yang kayak aku nggak pernah lupa, sehalus apa pekerjaannya dia dalam hidup aku. Amen. It's so beautiful guys. Jadi to end this kayak That's amazing. kita to achieve God's favor ya kayak tadi aku bilang, kita butuh yang namanya surrender. Submit to God, gitu, surrender. Itu artinya kita juga jalan dengan obedience and faith, with obedience and faith, terus submit, kita gak kemana-mana lagi. Udah satu Tuhan gitu. We seek first the kingdom of God. Yes. That's all. Kita nggak butuh apa-apa lagi gitu. Kita udah share gimana caranya menghidupi hidup yang favorable to God. Itu dari kita love God, love people, we obey God no matter what. Yang ketiga, living according to the fruits of spirit. Itu yang harus kita pegang. Kita sama-sama di sini belajar, bertumbuh. And faith. Oh ya, and faith. Yeah. Jangan lupakan iman, maaf guys. Right. Ya, jadi di sini kita sama-sama bertumbuh dalam Tuhan. You are not journeying on this journey alone, karena kita sama bareng-bareng masih juga bertumbuh. Kita ya kadang kita juga masih lupa ya sama God's favor, tapi kita pakai kesempatan ini untuk as a reminder to us kalau God's favor itu selalu ada untuk kita. Amen. Okay. To close that, semua yang tadi kita omongin itu can happen in your life as well, not only in our lives but in everyone's life, as long as we have faith. And it's also written in the Bible dari Matius 9 ayat 29, jadilah kepadamu menurut imanmu. Amen. Jadi ya berimanlah supaya kita selalu favorable di hadapannya Tuhan dengan hidup yang tadi bisa love others, bisa living according to the fruits of the Holy Spirit, obey Him and have faith in Him. Yes. Amen. Okay, that's all from us. Thank you, guys. Thank you. Hope it speaks to you. Hope it blesses you in Jesus' name. Jesus. Amen. Bye. Let's pray. Let's pray. Father God, thank you so much for today. Thank you so much for telling us that you love us so much. Thank you for telling us that you have favor in us. Before we close this session, aku mau serahkan teman-teman yang mendengarkan, siapapun itu Tuhan, apapun keadaan mereka saat ini, Tuhan mampukan mereka untuk kembali hidup di dalam perkenanan Tuhan ya Bapa. Apapun kesusahannya, mampukan mereka, ingatkan mereka ya Bapa, and please help them to activate their faith to follow you again, Jesus. Thank you so much, Jesus, and we love you so much, and help us to love you back, help us to love others as well. Dan mampukan kami ya Bapa untuk melakukan apapun yang akan kita kerjakan di dunia ini sesuai dengan perkenanan Engkau ya Tuhan. Dan biarlah apapun yang kami lakukan bisa
juga memberkati orang-orang. Orang-orang juga bisa kenal siapa Engkau Allah di dalam hidup kita, dan orang-orang juga bisa merasakan perkenanan Allah juga dalam hidup mereka, Tuhan. Thank you, Jesus. There's nothing impossible in you, Father God, to change us, to love us, and to help us to live according to your purpose, to your calling to us. So, God, we want to surrender everything, our life, our agenda, our hearts, our minds in your hands, and we want to learn to trust you. We want to learn to obey you. We want to learn to live according to your favor, to live out the things that are favorable to you. Help us, Father God, in Jesus' name. Hallelujah. Amen. Amen. Bye, Bye. you guys.